Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pembelajaran daring SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, diberi hidayah, sehat selalu, amin. Kita sekarang untuk mempersingkat waktu, kita sekarang belajar SKI halaman selanjutnya, yaitu halaman 36. Masalah halaman 36 itu di baris ketiga itu ada namanya masalah harta rampasan perang. Nah, gimana kok bisa ada harta rampasan perang? Ini harta rampasan perang ini terjadi pada waktu perang Badar antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy di Badar. Dan ini orang Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu. Dan lawannya orang Islam dengan orang kafir ini tidak seimbang. Orang Islam 300, orang kafir Quraisy Mekah itu 1000. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah mereka bisa menang di dalam perang Badar. Dan di dalam perang Badar itu menyisakan atau meninggalkan uang, harta rampasan. Dan gimana harta rampasan itu? Ketika orang Islam menang orang kafir Quraisy, ini kan ada hartanya. Hartanya ini disebut dengan harta rampasan atau bahasa Arabnya adalah ghanimah, harta rampasan perang. Nah, ketika terjadi harta rampasan, orang Islam menang dalam perang Badar, harta ini digimanakan? Nah, akhirnya terjadilah perdebatan antar sahabat. Orang yang berperang dengan Rasulullah itu yang pertama mengatakan, kami yang berhak karena kami yang membunuh mereka. Orang yang membunuh orang kafir, berarti kami yang berhak mendapatkan harta rampasan itu. Nah, satunya mengatakan, enggak, kami yang mengejar mereka sampai lari-lari berberit-berit. Kami yang berhak yang mendapatkan harta rampasan. Sebagian lagi mengatakan, enggak, kami yang berhak mendapatkan harta rampasan karena kami yang menjaga Rasulullah, kami yang mengawal Rasulullah, menjaga Rasulullah dari serangan musuh. Akhirnya kami yang berhak mendapatkan harta ghanimah atau harta rampasan itu. Akhirnya dibagikan oleh Rasulullah, bagilah rata harta rampasan ini dengan diturunnya ayat wa'lamu anna ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu. Ketahuilah sesungguhnya harta rampasan itu dari sesuatu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, bagi Rasul, kerabat, miskin, orang-orang yatim dan orang yang berjuang di jalan Allah. Jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan, dan sesuatu yang diturunkan kepada hambaku di hari Furqan, pertemuan perang, yaumata qal jam'an, yakni hari terjadi perang. Wallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa terhadap setiap sesuatu. Nah, ini yang menyebabkan dituruni ayat yang menyebabkan harta rampasan itu bagi kepada anak yatim, pada Rasulullah, kerabat, kemudian orang miskin, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini proses pertama kali terbaginya harta rampasan atau harta ghanimah. Kemudian setelah itu berita kan ini terjadi perang Badar. Ini kan bukan di kota Mekah, di kota Madinah, tapi di tengah-tengah. Nah, ini kan dari Rasulullah 300, dari orang kafir 1000. Bagaimana berita kemenangan ini? Nah, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Haris untuk pulang ke kota Madinah untuk menyampaikan kemenangan Rasulullah. Untuk menyampaikan kemenangan Rasulullah pada waktu itu. Akhirnya disampaikanlah kalau Rasulullah itu menang, dan disusul kemudian adalah Zaid bin Haris, di mana Zaid bin Haris ini membawa harta sambil membawa kuda Rasulullah yang ditunggangi sebelumnya oleh Rasulullah dan membawa harta ghanimah untuk dibagi-bagi. Mengatakan naik ke atas dan mengatakan bahwa peperangan Badar ini yang memenangkan adalah Nabi Muhammad SAW dan pasukannya. Apa yang terjadi di kota Madinah? Ketika mendengar itu di kota Madinah adalah sangat bahagia sekali. Orang Muslim yang ada di kota Madinah sangat bahagia, bangga ya. Enggak masuk akal 300 lawan 1000. Nah, setelah itu, tapi ada yang merasa didugikan di kota Madinah. Yang merasa didugikan adalah orang Yahudi dan orang kafir Quraisy yang berada di kota Madinah. Sangat rugi.
benar apa enggak? Akhirnya mereka dikempos-kemposi oleh orang-orang Yahudi. Enggak, salah. Nabi Muhammad itu terbunuh, katanya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir musyrik yang ada di kota Madinah dan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad itu terbunuh. Bayangkan buktinya, itu kudanya dibawa oleh Haris, Zaid bin Haris. Berarti Nabi Muhammad terbunuh di perang Badar. Pokoknya digembosi oleh orang Yahudi. Tapi orang-orang Islam yang ada di kota Madinah nggak percaya dengan omongan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang ada di kota Madinah. Kemudian tawanan Badar. Ya, di dalam perang Badar itu nggak semuanya terbunuh. Itu ada orang kafir Quraisy yang kalah dan menyerah, itu ditawan oleh Rasulullah dan pasukannya. Nah, ketika terjadi tawanan ini, bagaimana yang dilakukan oleh orang Islam? Nah, yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu itu ada dua pilihan. Orang yang mengatakan sangat keras dengan orang kafir yang sangat bergema-gema untuk membunuh orang Islam, untuk merangi orang Islam, mengatakan lebih baik mereka yang ditawan itu bunuh aja, katanya mereka. Karena apa? Karena Rasulullah dulu di kota Mekah diusir, mau dibunuh, sekarang mereka harus dibunuh, katanya. Ada sebagian mengatakan enggak, jangan dibunuh. Ya, mereka itu disuruh tebus, disuruh bayar, baru nanti setelah bayar mereka boleh dibebaskan. Nah, ini pendapatnya ada dua pendapat, Abu Bakar sama Umar. Ya, Abu Bakar mengatakan jangan dibunuh, tapi mereka boleh ditebus, dan uang tebusannya itu diberikan kepada orang-orang miskin, orang muslim, orang yang membutuhkan. Kemudian kalau Sayyidina Umar, orang yang keras, mengatakan, nggak boleh mereka itu dilepas, dengan mereka bunuh aja. Kenapa? Karena mereka dulu, Sayyidina Umar mengatakan bahwa mereka para tawanan perang itu adalah musuh-musuh Allah. Mereka musuh Allah, katanya Sayyidina Umar. Mereka menunjukkan Nabi Muhammad SAW. Mereka merangi Rasulullah. Mereka mengusir Rasulullah dari kota Mekah. Penggal aja leher mereka, katanya Sayyidina Umar. Ya. Ini adalah dua pendapat, yang mana Rasulullah dalam dua pendapat ini sama-sama diam, nggak langsung menjawab. Tapi akhirnya Rasulullah SAW mengikuti keputusan yang diputuskan, usulan yang diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya mereka dibebaskan dengan tebusan. Dan ada di sana itu, dalam perang Badar itu ada tahanan namanya Abu Azzar Amir bin Abdullah bin Umar. Ini ahli syair, mengolah kata di syair ya, puisi. Mengatakan bahwa dia itu punya anak 5, mereka orang miskin semua, mereka kalau tidak ada saya mereka akan kelaparan, bilang gitu. Ini Abu Azza ini akhirnya oleh Rasulullah dibebaskan dengan tanpa syarat apapun, tidak ada tebusan. Dan mereka berjanji, Abu Azza ini, keluarganya berjanji tidak akan memerangi Rasulullah, tidak akan mengganggu Rasulullah, dan tidak akan menghina Rasulullah. Ini perjanjian Abu Azza ini. Tapi kenyataannya ketika perang Uhud, mereka itu perang lagi memerangi Rasulullah, dan mereka Abu Azza ini kena tahan, ditahan lagi, kemudian dibunuh pada perang yang kedua. Itu ini adalah sejarah harta rampasan dan sejarah tawanan-tawanan di perang Badar. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, ya. Pertemuan kali ini kalian tinggal mengerjakan halaman yang belum dikerjakan, dikerjakan, kemudian difoto, dikirim, ya. Ini halaman berapa ini? 38 sampai halaman 40 dikerjakan, diperhatikan, dan memang benar-benar. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga manfaat dan barokah. Semoga kalian tercatat orang yang muttaqin, soleh, kembali kepada Allah dan nantinya bersama orang tua kalian, bersama saudara kalian dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.